mendatangkan Bapak Bupati Trenggalek, tapi namanya adalah panggilannya Gus Ipin ya, Gus bukan Ipin. Upin Ipin. Sama istrinya yang cantik, Mbak Novita ini. Coba kita Google Me apa sih sebenarnya yang kalau banyak orang kalau dengar nama Gus Ipin itu yang dicari paling banyak tuh adalah set udan istri. Ya. Oke. Ini katanya ini kan dari dunia hiburan nih dua-duanya ya kan. Tapi masa PDKT-nya justru singkat, padat dan jelas. Singkat, Makan padat, bakso dan langsung ngajak nikah katanya. Iya. Kok tahu sih? Tahu. Karena kita tahu gitu, kalau lama-lama takutnya dia berubah pikiran. Oh, gitu. Karena dia banyak yang demen gitu, jadi kita harus gerak cepat. Oh gitu. Jadi dulu itu waktu pendekatan udah main film. Belum. Enggak, Belum. jadi waktu itu iklan-iklan aja. Iya, jadi dia itu salah satu model presenter hits di Jawa Timur gitu lah. Terus ada yang ngasih advice, lu kan band baru, kalau pengen ngangkat gitu ya di Jawa Timur ya harus ada sama dia gitu. Oh tadinya mau pansos sebenarnya. Iya beneran serius. Tapi belum kontak. Ternyata kecantol beneran ya. Cantol beneran. Astaga, tapi nyangka nggak sih bahwa ternyata yang meminang itu akhirnya jadi pejabat daerah di Trenggalek? Enggak, kalau aku sih bukan mikirin mau jadi apa, cuman karena aku dari kecil dicekokin sama bapak kan. Bapak itu kalau dongengin itu tentang perjuangan-perjuangan kan, bapak lahirnya tahun 34. Jadi belum merdeka gitu. Jadi itu membentuk konstruk pemikiranku kalau hidup itu ya harus berjuang gitu. Apa yang harus diperjuangkan, kalau melihat anak-anak muda apa yang harus dilakukan. Jadi kalau waktu ngelamar itu yang ditanya apa dulu kemarin? Yang ditanya, aku lihat Kamu mau berjuang nggak sama aku? Gitu. Iya. Jadi begini, hubungan bukan cuma berdua aja, tapi keluarga juga sama masyarakat. Gitu. Lu masih katanya dulu waktu kenalan masih pakai Aku celana gemuk ya. sobek-sobek gitu ya. Masih anak band ya waktu itu ya, Gus Ipin? Iya masih. Rambutnya masih berwarna gitu. Jadi dulu tuh suka banget guntingin baju. Karena waktu itu kita Baju nggak apa-apa digunting ya? Iya, jadi influence-nya kan dulu 30 Second to Mars tuh bajunya tuh kan sobek-sobek gitu. Jadi suka gunting-guntingin baju dulu. Gak tahu tapi- dia kenapa nggak ilfil dulu. Iya kenapa kok bisa nggak ilfil? Ingat katanya. Rambut merah gitu. Coba kita lihat ini dulu penampilan itu 2013. 2011. Kalau bandnya sih 2010. 2010. Tapi Wah, kita coba kita lihat ya ketemunya dulu 2011. waktu makan bakso sama Mbak Nov ini Pak Bupati kita itu penampilannya seperti apa, kurang lebih ini contohnya. Betul, kita nggak pernah tahu perjalanan hidup ya dari anak band sekarang jadi bupati, sempat jadi wakil bupati termuda. Kalau dari jadi bupatinya nggak termuda ya? Kalau jadi bupatinya sih rekor termudanya dipegang sama Bangkalan ya 26 waktu itu. Oh, Kalau 26. saya dilantik waktu itu 29. 29. Iya, jadi- Gimana rasanya jadi seorang pemimpin daerah di Trenggalek yang masih muda, bekas anak band lagi gitu? Sempat ada ketidakpercayaan atau orang ragu-ragu gitu dengan Ada. Kalau orang meragukan sih pasti gitu, tapi aku senangnya begini. Aku sadar bahwa kita ini kan mempersiapkan diri 100 tahun Indonesia Merdeka besok seperti apa. Nah, aku bersyukur ada di generasi sekarang karena aku bisa mengkonekkan anak-anak muda yang mungkin anak-anakku besok itu umur 30-an tahun ketika zaman segitu, dan dengan para generasi sekarang yang tokoh-tokoh yang mulai eranya Pak Jokowi dan sekitarnya itu, dan aku ada di tengah-tengah itu. Jadi saya merasa punya tanggung jawab moral bahwa kita harus jadi generasi penghubung gitu antara generasi Supaya yang tidak ada sekarang putus dengan generasi. masa depan gitu. Jadi dan itu satu kehormatan menurut saya gitu, dan nggak semua anak muda bisa dapat kehormatan seperti itu. Dapat Jadi kesempatan seperti jadi lebih jaga sih, lebih jaga. Apa yang berubah kemudian? Aku dengar ini juga termasuk dapat penghargaan karena bisa melakukan program pengentasan kemiskinan dalam waktu yang cepat di Trenggalek. Betul, Pak? Jadi yang paling merubah sih orang tua ya, orang tua sama strugglingnya dia gitu. Karena dulu sorry itu sih bapakku pindah dari Trenggalek sama ibu dari Trenggalek ke Surabaya itu ngawalnya jadi tukang beca, ibuku jadi asisten rumah tangga gitu. Tahu bagaimana orang tua yang bekerja keras, dan sebelum bapak meninggal waktu itu, "Nak, kita ini udah enak di Surabaya tapi saudaramu belum tentu seenak kita. Suatu saat pulang lah," gitu. Dan aku mikirnya pulang waktu itu hanya untuk investasi aja gitu. Jadi waktu itu aku kuliah ambil operation management, mau mendirikan pabrik gitu, padat karya biar serapan tenaga kerjanya banyak. Jadi di sana 1 pabrik, 2 pabrik, usaha gitu aja gitu. Tapi ternyata ada satu corporate social responsibility yang lebih besar, tidak hanya sekedar naruh dana, kemudian membuka lapangan pekerjaan, tapi
ketika bersentuhan sama masyarakat kan akhirnya tahu banyak fenomena. Di situ akhirnya sadar bahwa ya kita semua harus kerja bareng sama masyarakat lah. Kalau Ada banyak saya yang- sendiri ada ngerubah lebih- juga nggak mungkin. Ada lebih banyak lagi yang bisa dilakukan. Iya. ya. Tuh kan aku pinter kan